Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Oktayoga, NIM 1913402, jurusan Manajemen Perdagangan, Universitas Negeri Padang. Saya akan menyampaikan PowerPoint dari yang saya buat tentang supply chain management. Supply chain management. Pengertian supply chain management atau disebut dengan manajemen rantai pasokan merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Istilah supply chain management pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Supply chain Oliver dan Weber adalah jaringan fisik, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkan ke pemakai akhir. Supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaan. Komponen supply chain management. Menurut Turban, upstream supply chain. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufaktur, assemblers, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka, para penyalur sekontir. Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dari asal material, contohnya biji tambang, pertumbuhan tanaman. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masuknya dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masuk ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. 3. Downstream supply chain. Downstream atau hilir supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Strategi rantai pasokan. Banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya, dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Penggunaan hanya beberapa pemasok dalam menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti partner besar, sehingga pemasok dan pembeli menghadapi risiko akan menjadi tawaran yang lain.
Kinerja pemasok yang buruk merupakan salah satu risiko yang dihadapi pembeli, sehingga pembeli harus memperhatikan rahasia-rahasia dagang pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Vertical integration artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang, berarti penguasa kepada sumber daya. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Integrasi ke depan, berarti penguasa kepada konsumennya. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributor. Keiretsu Network, kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan dan pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan keiretsu, keanggotaan dalam hubungan jangka panjang. Oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Para anggota keiretsu dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai dari pemasok yang lebih kecil. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk atau distribusi. Hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi pemasok dan subkontraktor, apapun bentuk hubungan, diharapkan akan menghasilkan kinerja kelas dunia yang ramping. Keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisien. Tujuan strategi supply chain management, menentukan tingkat outsourcing yang tepat, mengelola pembeli atau pengadaan suatu barang, mengelola pemasok, mengelola hubungan terhadap pelanggan, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat, mengelola risiko. Keuntungan dari penerapan manajemen supply chain: mengurangi inventory barang dan biaya penyimpanan barang dengan berbagai cara, misalnya dengan hanya melakukan penyimpanan stok sesuai dengan demand pasar. Menjamin kelancaran penyediaan barang mulai dari barang asal, supplier, distributor, wholesaler, retailer, sampai kepada konsumen akhir. Membenahi pengelolaan rangkaian distribusi mulai dari bahan baku hingga barang jadi dengan cepat dan efisien. Menjamin mutu bagus dalam barang mentah maupun barang jadi, serta menjamin mutu, keamanan dan pengirimannya. Fungsi supply chain management. Fungsi yang pertama adalah secara fisik, di mana fungsi dari supply chain management ini adalah mengonversi bahan baku jadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain-lain. Fungsi selanjutnya adalah SCM,
berbagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produksi, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disebabkan oleh supply chain. Supply chain management. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat dimana ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok di mana hanya pemasok yang memiliki keuntungan saja yang bisa diajak bekerja sama. Strategi yang terakhir adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif, kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkat layanan pelanggan. Salah satu adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Sekian dari video penjelasan PowerPoint saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.